Apakah membatalkan pertunangan adalah sesuatu yang enteng begitu saja? Kan nikah dan beko dianggap enteng pula. Kalau kecil orang awak janji tak bawa diangok saja. Dan ketujuhnya batal tidak. Nah, karena itulah para ulama membahas tentang pembatalan pertunangan itu lebih serius. Jadi tidak dianggap janji biasa saja. Janji biasa saja kalau sengaja diingkari malah masuk sebagai alamat atau tanda kemunafikan, kan begitu? Nah, bagaimana dengan pertunangan? Karena berjanji akan menikahi kemudian dibatalkan, apakah masuk munafik pula nanti itu? Karena ayatul munafik salas. Tanda orang munafik itu 3. Bahkan dalam riwayat lain arba'un. Man kunna fi, ada 4 perkara kalau ada pada diri seseorang kana munafikan khalisa. Murnilah dia jadi seorang munafik. Salah satunya adalah idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia pungkiri janji itu. Apakah masuk membatalkan pertunangan dalam kategori mengingkari janji sehingga menjadi munafik? Mari kita lihat pandangan ahli fikih tentang ini. Pendapat yang pertama, yajuzu lil khatibi an ya'dila 'anil khitbati li sababin masyru'. Dibolehkan bagi seorang yang meminang untuk bergeser atau membatalkan komitmen pertunangan dia, janji pertunangan dia itu karena sabab yang sah menurut syariat. Kalau ada alasannya yang dibenarkan syarak, maka ya dipandang mubah, boleh. Wa hadha haqqun lah. Karena itu menjadi hak bagi yang datang meminang. Begitu juga yajuzu dzalika lil makhtubati wa waliyha, dan boleh juga bagi wanita yang dipinang termasuk walinya untuk membatalkan pertunangan tersebut dengan alasan apa tadi? Ada sababum masyru', sabab yang dipandang sah, boleh di dalam syariat untuk jadi alasan pembatal. Nanti kita kaji apa sababnya itu. Jadi kalau ada sabab yang jelas, yang tidak dibuat-buat, yang dibenarkan oleh syariat untuk pertimbangan pernikahan. Ini misalnya saja, seorang wanita itu ternyata tidak menolak tangan laki-laki mengakuknya dah. Bertemu oleh yang laki-laki. Kau murah mana kau? Sahlatul Manal namanya. Umar bin Al-Khattab saja pernah meminta putranya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya karena ada alasan yang dia pandang benar. Alasan tersebut boleh menjadi alasan untuk menjatuhkan talak. Nah, kalau ada sabab masyru', ada sabab atau alasan yang bisa diterima di dalam syariat, mungkin perilaku, akhlak, atau ada perbedaan yang mendasar yang kalau diteruskan akan membuat rumah tangga itu menjadi tidak harmonis,
Dalam kondisi seperti itu, hukum membatalkan pertunangan al-udul atau menarik kembali janji tadi, apakah boleh? Dalam pendapat pertama tadi, boleh. Tapi kalau tidak ada alasan sama sekali, tidak ada alasan tu, alasan dicari-cari, atau alasannya karena lebih nampak lo, na lebih licin kaniangnya dari itu gitu. Nah, kalau begitu, ada orang nan rambang mato sado kayu. Pak ikut rencak lo, sebenarnya itu yo pula. Nak nama dah. Rambang mato kecil, mato keranjang. Nah, hanya alasan itu, kalau itu berarti bukan alasan yang masyru'. Bukan alasan yang boleh, yang dipandang sebagai alasan di dalam syariat. Kalau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, apakah membatalkan pertunangan itu boleh? Jawabannya tidak. Dia makruh, dibenci. Kenapa? Karena janji telah terikrarkan. Siapa yang berpendapat seperti itu? Ada dua madhab. Yang pertama adalah madhab Syafi'i. Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat seperti itu. Ulama madhab Syafi'i atau yang disebut Syafi'iyah. Yang kedua adalah ulama madhab Hambali atau Hanabilah. Apa alasan mereka? Alasan mereka mengatakan boleh, lebih kurang ada dua alasan. Alasan yang pertama, anna aqdaz zawaj aqdun umriyun yadumud dararu fih. Sesungguhnya akad pernikahan itu adalah akad sepanjang umur, akad seumur hidup. Kan tak boleh akad nikah itu pakai batasan. Karena itu nikah muakkad, nikah yang berbatas waktu itu hukumnya haram. Makanya di antara alasan ulama mengharamkan nikah mut'ah, karena itulah, karena dia pakai tauqid, pakai waktu 2 bulan, 2 bulan. Kalau le cocok nyambuang untuk orang kontrak rumah. Jadi akad nikah itu karakteristiknya apa? Aqdun umri, akad seumur hidup. Itu perlu dijalihkan ke anak-anak muda awak tu. Jadi kecian akad cuba lu. Karena itu tidak mungkin akan berketerusan, ada kemudaratan bacaronyo sepanjang hidup. Padahal lah nampak ketika pertunangan itu akan menimbulkan mudarat, akan menimbulkan bahaya, tapi diteruskan juga. Kalau begitu alasannya, tidak boleh setelah orang berjanji untuk akan menikahi di dalam pertunangan, kemudian dia melihat bahwa melanjutkan ke jenjang pernikahan akan mendatangkan mudarat, tidak boleh dia surut. Berarti tujuan pernikahan tidak akan pernikahan itu tujuannya agar masing-masing mendapatkan ketentraman. Karena itu Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itulah makanya likulli wahidin minal khatibainin nazar. Karena itulah makanya disyariatkan masing-masing yang bertunang itu untuk melihat pasangannya. Melihat itu tujuan kan untuk menganalisa, untuk mengkaji. Setelah bercerita, setelah bertamu dengan adab yang telah dijelaskan syarak, akhirnya masing-masing saling mengenal. Oh, model itu.
Pokok kebiasaan udah kok kalau ndak dapat jariang ndak makannya doh, kan tahu. Jadi jelas tujuan pertunangan itu untuk ta'aruf. Nah, kemudian di dalam masa bertunang di mana yang satu sudah melihat yang lain, tentu ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinannya yang pertama yang mungkin terjadi dari ragu-ragu menjadi yakin untuk menaruhkan. Dari yakin bertambah yakin untuk melanjutkan. Itu alternatif satu tuh. Tapi kan tidak jarang terjadi setelah basuh hamba selero. Kan ada dua kemungkinan itu. Nah, itu makanya pernikahan itu jangan diumum-umumkan. Pertunangan itu. Dia ada dua kemungkinan tadi. Mungkin nan tadi lah jatuh hati dek pandangan pertama, pandangan yang kedua bertambahkan hati. Dan serupa itu, alhamdulillah, berarti orang ko cocok untuk melanjutkan ke jenjang. Tapi kan ada kemungkinan yang kedua. Mulanya bentuk kayu lah basuh, hamba seleronya. Alai diumbuak. Alai diyakinkan tak jona muah dah. Kalau ada salah seorang yang merasa terpaksa padahal mereka sudah melihat ada tanda-tanda ketidakcocokan atau ada hal-hal yang tidak mungkin dipertemukan, kemudian dipaksakan juga untuk melangkah ke jenjang pernikahan, yang dikorbankan nanti adalah pernikahannya dan bahkan bisa jadi korban buah dari pernikahan itu. Kalau lah basera rumah tangga jadi korban pertama siapa? Anak. Padahal itu tujuan pernikahan. Nah, jadi karena tujuan dari pertunangan itu adalah untuk mengokohkan tekad masing-masing guna melanjutkan kepada pernikahan. Nah, kalau bertemu di dalam masa pertunangan itu sesuatu yang membuat taraddud, ragu-ragu dan tidak bisa sampai kepada kesimpulan, kalau dilarang orang untuk surut dari pertunangan, pilihannya apa? Memaksa dia untuk maju ke fase berikutnya, padahal dia sudah melihat itu tidak akan membawa kedamaian. Tidak mungkin syariat akan menyuruh orang berbuat. Kecuali kalau taike, kalau la takabe atang wang langit dinginnya itu. Karena halun lagi. Belum ada keterikatan. Karena itu tidak patut kita tetapkan bahwa kalau akad pertunangan sudah terjalin tidak boleh batal sama sekali, tidak mungkin. Nah, tinggal kita melihat lagi apa alasannya. Apakah alasan itu alasan yang benar, dibenarkan oleh syarak atau tidak? Kalau dibenarkan, maka membatalkan pertunangan hukumnya boleh. Tapi kalau tidak ada alasan atau alasannya tidak sesuai dengan timbangan kesalehan bagaimana seorang istri semestinya, suami begitu juga eloknya, rancaknya dari sisi agama lai pulo, akhlak bagus, dari sisi bentuk rupa tidak mengecewakan. Nah, tetapi timbul saja indah dan berendah ada alasan yang seperti itu, hukumnya kalau surut dari situ makruh. Kalau kemudian itu mengapa janji, mengadatang meminang dahulu, kalau hati alun lain, kan ada 20 alasan. Apa indah? Yalah, dan lu nak menikah dulu lah.
patang bentuk kayu. Jadi kalau tidak ada alasan turut dari pertunangan, hukumnya makruh. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, li'anna al-haq lam yulzimil qatibaini ba'du kaman sawama ala sil'atin thumma badalau an la yabi'aha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaksa dua orang yang bertunangan ini untuk apa? Untuk maju. Karena akad belum terjadi sebagaimana orang yang tawar-menawar. Jadi orang jual beli suo barang. Rara gonyo ke pak. Mulai ribu. Nama 5,000 saya. Kan gaya ibu kamu dari itu tu. Habis separuh turun ke bawah. Ibu cari orang menggalih. Mulai ribu, sekarang 5,000 mintanya. Alah nama orang 5,000, hendak lo jadi. Petukar lo pengananya. Nah, bisa hendak orang menggalih berang tu? Panik tadi, lah setuju, pai saya bu, tidak bisa. Kenapa? Karena belum ada keterikatan. Bukan berarti abo menyuruh ibu-ibu serupa itu. Ya. Gua barang orang tu perasaan juga lah setiap. Kuku aja lah, mulai 1,000 jadi 5,000. Awak kena cak dia tu agak-agak campaan gitu. Alah setuju orang. Kalau habis separuh turun. Alah setuju jadi malah daripada dak jual balik kau pecatan lu yang ngebuk kan. Hendaklah jadi. Siap salah. Apakah hal yang seperti itu dilarang oleh syarak? Dari sisi hukum tidak. Nanti dari sisi etika lainnya. Kenapa? Karena belum ada ikatan jual beli. Masih dalam periode apa? Periode tawar menawar. Nah, kalau periodenya tawar menawar, ya sudah. Orang mau melanjutkan kepada transaksi jual beli atau tidak, ya terserah orang itu berdua. Salah seorang saja membatalkan, tidak jadi melanjutkan, ya sudah, tidak jadi. Jadi kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menganalogikan, membandingkan dan mengkiaskan pertunangan itu ya sama seperti orang sebelum akad sedang ago-berago model itu. Kalau tidak jadi itu kan dipengan. Nah, itu alasan yang mengatakan mubah. Kalau tidak punya alasan baru makruh. Sedangkan pendapat yang kedua, hukum asalnya tidak mubah, makruh. Surutnya salah seorang dari yang bertunangan itu dari pertunangan mereka, baik dari yang meminang maupun yang dipinang, jelas itu bukan janji biasa. Hukumnya adalah makruh. Kecuali kalau seorang yang dipinang membatalkan pertunangan, ini pihak perempuan, atau walinya karena ada yang lain yang datang, itu haram hukumnya. Pendapat yang kedua, hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Tapi kalau beralih hatinya, haram hukum. Yang berpendapat seperti ini adalah Malikiyah. Ulama mazhab Maliki. Alasan dari mazhab Maliki adalah ikhlaful wa'di warruju' anil qaul. Yaitu melanggar perjanjian
dan surut dari pernyataan yang sudah terucap. Bukankah syariat Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad janji? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Walaupun pertunangan ini belum lagi sampai kepada akad, tapi sudah dijanjikan untuk berakad. Kalau sudah akad dibatalkan saja jelas haram hukumnya. Tapi karena ini belum sampai kepada akad, apalagi telah terucap janji tersebut, maka dia boleh dikatakan sebagai muqaddimah dari akad. Kalau akad tidak bisa dibatalkan begitu saja, tentu setidaknya pengantarnya kalau tidak haram ya makruh lah kira-kira. Ditambah lagi peringatan Nabi tentang 3 alamat kemunafikan, tanda munafik: idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Kalau seseorang dia bicara dusta, dan juga apabila dia berjanji mungkir, dan apabila dititipi amanah khianat. Itulah 3 tanda kemunafikan berdasarkan hadis Nabi. Nah, masa kalimat yang sudah terucap, janji yang sudah disampaikan, seenaknya saja untuk membatalkan? Kalau begitu, apa nilainya berjanji dengan tidak berjanji? Kalau kita lihat buku ini buku yang kita baca tentang khitbah secara khusus ini, dia lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwa membatalkan pernikahan hukum asalnya boleh. Membatalkan pertunangan hukum asalnya boleh, kecuali kalau ada sabab, kecuali kalau tidak ada sabab syar'i, maka jadi makruh. Kalau ada sabab yang syar'i, hukumnya boleh. Kalau saya melihat 2 pendapat ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar. Kenapa? Karena pendapat yang pertama tidak mengatakan boleh secara mutlak. Bolehnya kalau ada alasan syar'i. Kalau tidak ada alasan syar'i, makruh. Pendapat yang kedua, hukum asalnya makruh. Ada kalanya kalau alasannya bertentangan dengan syarak, seperti pindah ke lain hati, ya, itu haram. Nah, apakah 2 pendapat ini secara total bertentangan? Tidak. Jadi setidaknya ada 3 hukum sebenarnya. Ada 3 hukum. Yang pertama adalah membatalkan pertunangan tanpa alasan syar'i. Apakah boleh? Membatalkan pertunangan tanpa alasan syar'i dalam pendapat pertama juga tidak boleh. Nah, berarti antara pendapat pertama dengan pendapat kedua sebenarnya bertemu. Apa itu? Membatalkan pertunangan tanpa alasan yang bisa diterima oleh syariat, hukumnya adalah makruh. Sebab kalau dikatakan mubah, apa artinya kata yang terucap, janji yang terbuat? Tentu tidak punya nilai sama sekali. Jadi karena itu, pendapat yang kuat adalah membatalkan pertunangan tanpa alasan sama sekali, hukumnya makruh. Kemudian membatalkan pertunangan karena alasan syar'i,
baru di situ dikatakan mubah, boleh. Dan membatalkan pertunangan karena alasan yang dilarang oleh syarak, tentu hukumnya haram. Jadi 3 sebenarnya. Jadi saya lebih cenderung mengatakan hukum asal membatalkan pertunangan itu adalah makruh. Tidak boleh main bata saja. Kalau dikatakan boleh, apa bedanya antara berjanji dengan tidak berjanji? Karena itu, bolehkah membatalkan pertunangan? Lihat dahulu alasannya. Kalau alasannya diterima oleh syarak, kalau tidak ada alasan sama sekali, makruh. Atau alasan yang tidak diterima oleh syarak, makruh. Bagaimana kalau alasannya adalah sesuatu yang terlarang oleh syariat, seperti tadi terjadi pinangan di atas pinangan, ajale bertunangan dengan si fulan, datang lelaki-laki lain menggoda, berpindah ke lain hati dalam ikatan ini, dibatalkan oleh pihak wanita, dibatalkan oleh walinya. Apa hukumnya itu? Haram. Jadi itulah kesimpulan tentang hukum membatalkan pertunangan.